Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang sekiranya. Perusahaan yang sekiranya adalah perusahaan yang dilakukan dengan seadanya. Ada 3 contoh. Yang pertama, ada seseorang yang menjual baking soda dan memutuskan untuk menarik pelanggan dengan menempatkan dalam 2 paket permen karet di setiap penjualannya. Di contoh yang kedua, ada 2 remaja single. Mereka mengumpulkan uang hingga $100, kemudian memulai usaha dengan cara mengirim pesan dan paket untuk pedagang lokal. Dan di contoh yang ketiga, ada seseorang yang tidak lulus dari perguruan tinggi, namun ia menemukan banyak sekali mahasiswa yang suka dengan makan pizza. Akhirnya ia memulai usahanya dengan berjualan pizza dengan perjanjian pengiriman 3 menit setelah pemesanan dengan harga $900. Kewirausahaan definisinya adalah menerima risiko untuk memulai dan menjalankan sebuah bisnis. Mengapa orang mengambil tantangan wirausaha? Ada 4 alasan. Yang pertama karena kesempatan, yang kedua karena keuntungan atau laba, yang ketiga karena kemerdekaan, yang keempat karena tantangan. Yang pertama karena kesempatan. Kesempatan untuk berbagi mimpi Amerika merupakan daya tarik yang sangat besar. Beberapa dari orang Amerika, orang-orang baru di sana, mungkin tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja di organisasi kompleks di masa sekarang. Akan tetapi, mereka mempunyai inisiatif dan dorongan untuk bekerja dalam jam kerja panjang yang dituntut oleh kewirausahaan. Yang kedua, karena keuntungan atau laba. Laba merupakan alasan penting seseorang mengapa memulai sebuah bisnis. Suatu waktu, orang terkaya di Amerika Serikat adalah Sam Walton, orang yang mendirikan Walmart. Sedangkan untuk sekarang ini, orang terkaya di Amerika Serikat adalah Bill Gates, orang yang mendirikan Microsoft Corporation. Yang ketiga, karena kemerdekaan. Beberapa orang tidak menyukai bekerja untuk orang lain. Beberapa pengacara sebagai contoh tidak menyukai tuntutan dari firma hukum besar. Mereka lebih menyukai ketika mereka memulai bisnis baru. Kemudian yang terakhir, tantangan. Beberapa orang percaya bahwa seorang pengusaha merupakan pecandu kesenangan yang tumbuh subur dengan mengambil resiko. Akan tetapi, Nancy Flexman dan Thomas Kernan dalam buku mereka Running Your Own Business berpendapat bahwa pengusaha mengambil resiko yang moderat yang telah diperhitungkan. Mereka tidak hanya sekedar berjudi, akan tetapi lebih mencari pencapaian dibandingkan kekuasaan. Siapa sajakah yang memulai bisnis baru? Ada orang umur 18-24 tahun, ada 8% orang yang memulai bisnis baru. Di umur 25-34 tahun, ada 71% orang. Di umur 35-44 tahun, ada 13% orang. Di umur 45-54 tahun, ada 6% orang. Dan di umur 55 tahun ke atas hanya 2% orang. Di sini kita bisa melihat adanya tolak belakang antara umur 25 sampai 34 tahun dan 55 tahun ke atas, yakni 71% dan 2%. Kita sebagai pemuda jangan pernah berkata, saya masih muda dan saya tidak punya banyak pengalaman. Justru orang-orang 55 tahun ke atas yang bisa kita sebut orang yang sudah tua, mereka tidak mempunyai keberanian untuk memulai perkara yang besar karena hikmat membuat mereka berhati-hati. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang perlengkapan kewirausahaan. Yang pertama adalah mengarahkan dan mendisiplin diri. Maksudnya adalah kita harus mendisiplin diri terhadap apapun agar semua yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Disiplin juga berarti bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan diri kita sendiri. Yang kedua adalah memelihara diri, yang di dalamnya artinya adalah Anda harus percaya akan gagasan Anda sendiri meskipun orang lain tidak mempercayainya. Yang ketiga adalah berorientasi tindakan, suatu hal yang penting dalam bisnis, yaitu keinginan yang membara untuk mewujudkan dan mengaktualisasikan dan membangun mimpi Anda menjadi kenyataan. Yang keempat adalah penuh semangat, yaitu mampu mengontrol emosi, mental, dan tindakan dalam menjalankan kewirausahaan dalam lingkungan kewirausahaan dan tidak patah semangat terhadap hal apapun. Yang terakhir adalah toleran terhadap ketidakpastian. Wirausaha adalah bentuk usaha atau bisnis yang di dalamnya penuh dengan ketidakpastian. Jadi wirausahawan yang
berhasil mengatasinya adalah wirausahawan yang dapat mengatasi dan menanggung segala jumlah resiko dan segala bentuk tindakan dalam menjalankan usahanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. 1. Tim wirausaha adalah sekelompok orang yang sudah berpengalaman di bidang bisnis. Tim wirausaha ini lebih baik daripada wirausaha sendiri karena mereka bisa mengkombinasikan keterampilan mereka. 2. Kewirausaha mikro dan berbasis rumahan juga memiliki tantangan-tantangan, misalnya mengelola waktu. Kita harus disiplin menggunakan waktu, misalnya tugas bisnis dan waktu untuk keluarga. Bisnis berbasis web, jangkauan web sangat luas, dan bisnis melalui web dapat memudahkan pelanggan. Yang keempat adalah intra-wirausahawan, adalah orang yang kreatif yang bekerja sebagai wirausaha. Selanjutnya, alasan berkembangnya bisnis berbasis rumahan. 1. Teknologi. Teknologi sangat penting untuk dunia bisnis. Kita dapat mempromosikan barang yang kita jual melalui teknologi yang sudah canggih. Yang kedua, penurunan yang besar. Penurunan atau pasang surutnya dalam penjualan produk sudah biasa. Terkadang ada produk yang mengalami penurunan dan ada juga produk yang mengalami kenaikan. Sikap atau etika. Dalam bisnis kita harus mempunyai sikap bahwa kita bisa berhasil dan sukses di bisnis ini. Yang keempat, mengambil keuntungan dari pajak. Jadi jika berbisnis berbasis kantor, kita masih membayar pajak kantor, tetapi kalau bisnis berbasis rumahan, kita hanya membayar pajak rumah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis berbasis rumahan. Yang dimaksud dengan bisnis berbasis rumahan adalah bisnis yang biasanya dilakukan dengan berbasis di rumahan. Biasanya bisnis ini membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk mengembangkannya. Di bisnis berbasis rumahan ini ada dua, tentang tantangan dan fokus. Tantangannya kita bisa mendapatkan pelanggan baru, mengelola waktu, memisahkan tugas antara keluarga dengan bekerja. Dengan yang fokus, kesempatan menemukan jaminan, mendapatkan hasil dan mengikuti rutinitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis paling umum dari bisnis berbasis rumahan. Di sini ada diagramnya, bisa dilihat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemerintah dan kewirausahaan. Ada 3 di sini, yaitu Immigration Act of 1990, Investor Visa, Zona Perusahaan, dan Inkubator. Pertama, Immigration of 1990 Investor Visa ialah imigrasi yang dilakukan pada tahun 1990 untuk pemerintah dan kewirausahaan. Zona perusahaan adalah zona area dari geografis. Inkubator, pusat yang menawarkan fasilitas kepada pebisnis yang baru. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan 10 negara teratas yang mulai bisnis. Yang pertama ada Utah, kedua ada Nevada, ketiga ada Washington, keempat ada Florida, kelima ada Colorado, keenam ada Washington DC, 7 ada Maryland, ke-8 ada Georgia, dan ke-9 ada Tennessee, dan yang terakhir ada Alaska. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang 10 negara teratas yang menutup suatu bisnisnya. Yang pertama adalah Utah, yang kedua Washington, yang ketiga New Mexico, yang keempat Nevada, yang kelima Idaho, yang keenam Missouri, yang ketujuh Arizona, yang ke-8 Vermont, yang ke-9 Georgia, dan yang ke-10 adalah California. Dan di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis kecil. Yang pertama, bisnis yang dioperasikan secara independen. Maksudnya independen di sini itu bisnis yang berdiri sendiri, merdeka, dan berhasil. Kemudian yang kedua ada tidak dominan dalam bidang operasinya, dan yang ketiga ada memenuhi standar ukuran tertentu dalam hal jumlah karyawan atau penerimaan tahunan. Di sini artinya standar itu ada ketentuan ukuran tertentu dalam menerima jumlah karyawan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Marilah kita melihat pada beberapa statistik menarik mengenai bisnis kecil yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama, lebih dari 25
berbasis perumahan paruh waktu dan purna waktu. Kedua, menyumbang lebih dari 50% dari produk domestik kotor. Ketiga, jumlah keseluruhan karyawan Amerika Serikat yang bekerja di Amerika Serikat adalah lebih besar dibandingkan dengan populasi Australia dan Kanada digabungkan. Menurut pekerjaannya yaitu pertama, sekitar 80% orang Amerika mendapatkan pekerjaan pertama mereka dalam bisnis kecil. Kedua, bisnis kecil menciptakan 75% dari lapangan pekerjaan baru di Amerika Serikat. Dalam negeri ini, berada dalam bisnis kecil, terdapat kesempatan yang sangat baik bahwa suatu saat Anda nanti akan bekerja dalam bisnis kecil atau memulai dari sebuah bisnis kecil. Dan terakhir, bisnis yang dimiliki oleh kalangan minoritas adalah salah satu segmen yang mempunyai pertumbuhan paling cepat dari ekonomi Amerika. Jelaskan tentang pemilik bisnis ditinjau dari jenis kelaminnya. Yang pertama, pemilik bisnis ditinjau dari jenis kelaminnya yang dominan adalah laki-laki. Yang kedua adalah dominan perempuan. Yang ketiga adalah keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya, perempuan pemilik industri teratas. Jumlah perusahaan yang dimiliki perempuan dan kaum minoritas bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bisnis Amerika Serikat secara keseluruhan. Bisa dilihat pada grafik tersebut bahwa pelayanan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sekitar 45% dan 13%, dan selanjutnya 10% lebih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kegagalan sebuah bisnis kecil. Ada 12 penyebab kegagalan bisnis kecil. Yang pertama, tanpa menguji pada skala kecil. Sebelum memulai sebuah bisnis yang besar, kita harus mencoba terlebih dahulu bisnis dengan skala yang kecil. Terus yang kedua, harga barang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika kita menjual sebuah produk ataupun jasa, kita harus menentukan harga yang pas agar konsumen bisa menerima harga yang kita tawarkan. Yang ketiga, modal terlalu kecil. Apabila kita membuka atau memulai sebuah bisnis, harus kita awali dengan modal yang cukup. Dan yang ketiga, yang keempat, sedikit atau tanpa pengalaman. Ada baiknya jika sebelum kita memulai sebuah bisnis, kita mencari pengalaman terlebih dahulu dengan cara magang di tempat wirausahawan yang telah sukses. Yang kelima, meminjam uang tanpa perencanaan. Kita harus merencanakan barang apa saja yang kita butuhkan saat memulai suatu bisnis, agar kita tidak meminjam uang secara berlebihan sehingga tidak merugikan kita. Yang keenam, terlalu banyak bisnis dengan terlalu sedikit modal. Kita boleh saja membuka sebuah bisnis lebih dari satu, asalkan kita mempunyai modal yang cukup. Yang ketujuh, membeli terlalu banyak dengan kredit. Ada baiknya jika kita membeli barang untuk sebuah bisnis, kita membelinya dengan tunai, sehingga pengeluaran kita tidak terlalu banyak. Yang kedelapan, memperluas kredit dengan terlalu bebas. Kita harus bisa meminimalisir penggunaan kartu kredit, meminimalisir penggunaan kartu kredit untuk barang tersebut untuk modal kita. Yang kesembilan, gagal membuat catatan yang akurat. Jika kita sudah memulai sebuah bisnis, kita harus membuat catatan yang akurat dan tepat. Yang kesepuluh, tidak memahami siklus bisnis. Jika kita telah membuka sebuah bisnis, sebelumnya itu kita harus mempelajari tentang siklus bisnis. Yang ke-11, melupakan tentang pajak, asuransi, dan biaya untuk melakukan bisnis lainnya. Jika kita sudah memulai suatu bisnis, kita tidak boleh melupakan yang namanya pajak, asuransi, dan biaya-biaya lainnya. Dan yang terakhir, menyalahartikan kebebasan berada dalam bisnis untuk diri sendiri.
Selanjutnya adalah bisnis kecil dan faktor-faktor keberhasilannya. Yang pertama adalah perhatian pribadi terhadap pelanggan. Yang kedua adalah produk tidak mudah dibuat dengan teknik produksi massal. Yang ketiga adalah penjualan tidak cukup besar untuk menarik perusahaan besar. Yang keempat adalah lingkungan tidak menarik karena beberapa hal. Yang kelima, perusahaan besar menjual operasi waralaba kepada pembeli lokal. Yang keenam adalah pemilik menaruh perhatian terhadap persaingan baru. Bisnis berada dalam lingkungan industri pertumbuhan. Dari beberapa hal di atas, yang terpenting adalah perhatian pribadi terhadap pelanggan. Jadi kita harus memberikan perhatian yang lebih terhadap pelanggan agar pelanggan tersebut tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Yang kedua adalah pemilik menaruh perhatian kepada pesaing baru. Jadi kita harus memperhatikan pesaing baru terhadap bisnis kita sendiri agar pesaing tersebut tidak merusak bisnis kita dan tidak menyaingi bisnis kita, supaya bisnis kita tidak hancur. Yang keempat adalah bisnis berada dalam lingkungan pertumbuhan, yaitu bisnis kita harus menempatkan ke dalam lingkungan yang tepat, yaitu lingkungan pertumbuhan bisnis, agar bisnis yang kita dapat juga ikut bertumbuh dengan bisnis yang lainnya. Tentang belajar mengenai operasi bisnis kecil, ada 3 hal kita bisa mempelajari sebuah operasi bisnis kecil. Pertama, dengan belajar dari orang lain. Contohnya, belajar dari orang lain yaitu dengan cara di Perbanas ini kita mengikuti KN Entrepreneurs Club. Nah, nanti di sana kita akan diajari tentang cara yang baik dalam membuka bisnis, atau cara yang lebih baik dengan cara kita berbicara dengan orang yang telah membuka suatu bisnis. Nah, nanti orang tersebut akan memberikan tips-tips dalam berbisnis yang baik juga. Terus yang kedua, carilah pengalaman. Sebelum membuka bisnis, ada baiknya jika kita mencari pengalaman terlebih dahulu dengan cara menjadi murid magang atau bekerja untuk wirausahawan yang telah berhasil. Ada baiknya kita mencari pengalaman selama 3 tahun. Yang ketiga, mengambil alih perusahaan yang telah berhasil. Maksudnya, seperti carilah seorang pelaku bisnis yang berhasil yang memiliki suatu bisnis kecil. Katakan kepadanya bahwa Anda ingin mempelajari bisnis tersebut dan ingin bekerja sebagai pekerja magang untuk mendapatkan pelatihan. Pada akhir periode, katakan bahwa Anda ingin membantu pemilik dengan menjadi asisten manajer. Lalu 1 tahun berikutnya, belajarlah dengan sangat keras tentang bisnis tersebut. Dan pada akhir tahun kedua, ajukanlah penawaran bahwa ia dapat pensiun atau bekerja paruh waktu dan Anda akan mengambil alih bisnis tersebut. Lalu strategi bisnis kecil. Rumah. Dari mana mereka memulai suatu bisnis? Yang satu, Helmut. Yang kedua, William Sonoma. Yang ketiga, Estee Lauder. Yang keempat, Walt Disney. Yang kelima, YMC Erum. Yang keenam, Abandoned Hardware Store. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengelola sebuah bisnis kecil. Yaitu yang pertama, kita harus memulai dengan perencanaan. Terus yang kedua, mendandani bisnis. Yang pertama yaitu kita harus punya pemilik dana atau investor. Terus yang kedua, investor malaikat, dan yang ketiga, pemodal kultural. Terus yang poin ketiga, ada bantuan nasihat yang profesional. Yang pertama yaitu dari SBA, yaitu SBA itu singkatan yang kepanjangannya Small Business Administration, dan SBIC program, yaitu Small Business Investment Company. Dan yang kedua itu ada pengacara, kantor pinjaman komersil, agen asuransi. Yang ketiga ada SKUR. SKUR itu adalah, dan yang keempat ada perguruan tinggi lokal atau universitas. Dan yang poin keempat ada mengenal pelanggan. Mengenal pelanggan lebih baik karena pelanggan itu dengan kebutuhan yang berubah-ubah. Dan yang
keempat ada mengelola karyawan. Yang pertama itu melatih, merekrut, dan memotivasi karyawan. Yang kelima membuat catatan dan menjaga riwayat baik perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan alasan pemilik bank untuk berkata tidak. Maksudnya adalah bank tidak akan memberi dana kepada bisnis kecil. Ada 5 hal kenapa bank tidak akan memberi pinjaman kepada bisnis kecil. Poin yang pertama, saya tidak tahu banyak tentang bisnis kamu atau kalian. Yang kedua, Anda belum jelas menyatakan mengapa Anda membutuhkan uang. Yang ketiga, nomor kalian tidak mendukung untuk melakukan pinjaman. Yang keempat, jaminan Anda kurang. Yang kelima, mengelola Anda tidak mendukung pinjaman pada kebaikan sendiri. Jelaskan selain kolaborasi dari bisnis kecil. Yang pertama yaitu Small Business Administration atau SBA. Yang kedua, microloan program. Dan yang ketiga ada SBC, Small Business Development Company. Dan yang keempat ada Small Business Development Center. Dan yang ketiga Service Corp of Affiliate Executive. Strategi bisnis kecil. Dalam berbisnis kita juga ada strateginya. Pertama, periksa pemasaran dan ID area untuk pertumbuhan. Yang kedua, profil terbaik pelanggan dan market ke prospek mirip invest in sales training and teknologi. Yang ketiga, investasi di sales training dan teknologi. Yang keempat, segarkan perspektif bisnis dengan tampilan luar. Maksudnya, jika kita membuka suatu bisnis, kita harus membuat bisnis itu menarik di tampilan luar agar konsumen itu dapat tertarik dengan barang yang kita tawarkan. Dan yang terakhir, streamline bisnis dan menghilangkan beban. Terima kasih. Mengamankan bisnis dari permasalahan. Ada 7 mengamankan bisnis dari permasalahan. Yang pertama, bertindak tidak melebihi batas, mengerti situasi keuangan, mencari penasehat yang profesional. Yang keempat, mengembangkan rencana pemulihan. Yang kelima, menjadi pemimpin yang transparan dan percaya diri. Yang keenam, mempertimbangkan saham karyawan dalam bisnis. Yang ketujuh, jangan sampai mengalami kebangkrutan. Ada sisi negatif dan sisi positif. Sisi positifnya yang pertama adalah menguasai pasar dunia, yang kedua menyerap kelebihan investor, yang ketiga mengurangi penata uang, yang keempat memperpanjang jangka waktu produk. Dan sisi negatif yang pertama adalah penata sulit dicari, tidak tahu bagaimana memulainya, yang ketiga tidak memahami keberadaan korporasi, yang keempat surat menyurat berkasi ancaman. Terima kasih. Slide selanjutnya adalah bisnis kecil internasional. Keuntungannya adalah melakukan kesempatan dengan individu. Yang kedua adalah melakukan pengiriman lebih cepat. Yang keempat, memberikan banyak ragam pemasok. Yang kelima adalah pelayanan yang lebih profesional dan perhatian yang lebih tidak terbagi. Untuk keuntungannya, kita hanya membahas yang melakukan kesepakatan dengan individu, yaitu individu lebih suka untuk melakukan kesepakatan langsung dengan pihak penjual agar relasinya lebih terjalin dan bisnis yang dijalankan atau produk yang akan dijual lebih terjamin untuk datang ke konsumen. Yang kedua adalah melakukan pengiriman lebih cepat. Karena range yang lebih kecil dalam bisnis kecil, kita dapat melakukan pengiriman yang lebih cepat. Untuk informasinya, kita dapat dilihat di Depth of Commerce, yaitu www.bxa.doc.gof. Yang kedua adalah SBA Internasional di www.sba.gov/costly #internasional #RRL.